Halo semuanya, PTTH Dunia 1000 Besar episode 72 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menyeberangi jembatan air terlarang yang penuh tekanan fisik dan mental, lalu berhasil memperkuat inti kesadaran jiwanya berkat inskripsi inti gerak ilahi. Setelah itu, dia menemukan monumen misterius yang ternyata memancarkan aura klan jiwa. Di sisi lain, para penjaga mulai bereaksi karena segel kaisar hantu mulai melemah dan pasukan dunia hantu yang dipimpin Muller bergerak menyerang. Xiaoyan pun menyadari dunia hantu mungkin benar-benar berhubungan dengan klan jiwa. Suasana sunyi yang menegang tiba-tiba dipecahkan oleh sebuah suara tua yang menggema. Siapa yang berani menerobos tempat terlarang ini? Begitu suara itu muncul, Xiaoyan segera merasakan aliran doki di dalam tubuhnya benar-benar berhenti. Bahkan kesadarannya sempat mengalami kekosongan sejenak. Perlu diketahui, Xiaoyan saat ini telah berada pada tingkat awal Dodi bintang 4. Kekuatan jiwanya pun telah mencapai tingkat kaisar. Namun meskipun demikian, dia masih bisa merasakan tekanan luar biasa dari keberadaan di balik monumen tersebut. Hal itu cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan yang tersimpan dalam monumen penjaga. Dengan sikap penuh hormat, Xiaoyan menundukkan kepala dan berkata, "Junior bernama Xiaoyan, kedatanganku ke tempat ini hanyalah karena mendengar bahwa ada harta karun tersembunyi. Maka dari itu aku berniat untuk meminjam satu benda." Seketika, dari dalam monumen terdengar sebuah suara, disertai bayangan samar yang mulai muncul. Sosok itu tampak ilusi, namun kekuatan yang menyelimuti tubuhnya bahkan membuat Xiaoyan merasa waspada. "Tahukah kau bahwa tempat ini adalah tanah penyagelan?" Xiaoyan mengangguk ringan dan tersenyum, menjawab dengan tenang, "Aku tahu, bahkan aku juga mengetahui bahwa tempat ini adalah lokasi penyegelan Kaisar Roh Kembar." Begitu nama Kaisar Hantu Kembar disebut, kekuatan di dalam monumen penjaga tiba-tiba memuncak. Jelas rahasia ini sangat jarang diketahui orang luar. Bagi orang biasa, jika sampai mengetahui rahasia ini dan berani menyentuhnya, maka hanya ada dua pilihan, lenyap atau mati. Hanya kematian yang mampu menjamin rahasia tetap tersembunyi. Segera setelah itu, kekuatan aneh mulai memancar dari monumen penjaga dan mengarah langsung menyerang Xiaoyan. Namun sebelum kekuatan itu mengenai tubuhnya, suara raungan keras bergema memenuhi seluruh ruang rahasia tersebut. Suara yang sangat dikenali Xiaoyan. "Hei, ingin menyentuh muridku? Sudahkah kau meminta izin dariku?" Sosok spiritual milik Raja Naga Emas pun muncul, menyebarkan kekuatan luar biasa yang segera membanjiri seluruh ruang dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. "Raja Naga Emas!" Kejutan terdengar dari dalam monumen penjaga. Kekuatan serangan yang sebelumnya hendak menghantam Xiaoyan, kini dengan mudah dihancurkan oleh cahaya keemasan Raja Naga Emas. "Monumen penjaga jiwa, rupanya kau masih mengenaliku. Berani-beraninya kau menyerang muridku. Anak ini memiliki potensi luar biasa. Jika sampai terjadi sesuatu padanya, maka..." Sosok Raja Naga Emas perlahan melayang di atas kepala Xiaoyan. Suaranya mengandung peringatan. Seketika, suara dari dalam monumen kembali terdengar. "Raja Naga Emas, bukankah dahulu engkau diburu oleh 3 dewa dari alam roh? Bagaimana mungkin engkau masih hidup?" Raja Naga Emas menjawab dengan suara dingin. "Hah, tentu saja aku belum mati." Suara dalam monumen berubah penuh semangat. Benar-benar anugerah langit bagi dunia manusia. Namun, Raja Naga Emas hanya mendengus dingin. "Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Alam roh dan alam iblis bukanlah musuh yang mudah dihadapi. Belum lagi, ada juga alam binatang iblis yang terus mengintai. Masalah-masalah itu bukan lagi tanggung jawab kita. Setiap generasi punya pahlawannya sendiri." Suasana perlahan mereda. Suara dari monumen kembali terdengar. "Sejak awal aku sudah merasa heran. Mengapa anak manusia ini memiliki jejak auramu? Aku kira..." Raja Naga Emas tersenyum pada Xiaoyan, lalu menjawab singkat, "Anak ini kini adalah muridku." Suara dari monumen bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan Tuse?" Raja Naga Emas terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Reinkarnasi." Suasana kembali diselimuti ketegangan. Keheningan yang singkat disambut dengan suara muram dari dalam monumen. "Sungguh, keadaan menjadi seburuk ini." Raja Naga Emas segera mengalihkan pembicaraan. "Lupakan dulu itu. Aku yakin kau tahu alasan kedatanganku kali ini." Suara dari dalam monumen terdengar. "Tentu saja aku tahu. Di bawah sumur penjaga roh terdapat harta karun. Tapi aku agak ragu dengan kekuatan bocah manusia ini." Raja Naga Emas langsung menyela.
Kau tidak perlu khawatir. Meskipun kekuatannya kini masih lemah, potensinya tak terbatas. Karena sama seperti Tuse, dia juga berlatih teknik mantra api. Begitu kata itu disebutkan, seluruh ruang berguncang. Dari dalam monumen, terdengar seruan penuh keterkejutan, disertai dengan semburan energi abu-abu yang langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan. Jangan takut, aku ada di sini. Suara lembut Raja Naga Emas bergema di benak Xiaoyan, menenangkan kegelisahannya. Saat energi abu-abu menyelimuti tubuhnya, api dalam tubuh Xiaoyan menyatu dengannya. Di kedalaman jiwanya, mantra api seakan tertarik oleh energi tersebut dan perlahan muncul ke permukaan. Ternyata benar-benar mantra api. Mungkin ini memang takdir. Dulu, Tuse lah yang mengambil benda di tempat ini. Kini, giliran murid pertamanya. Sungguh satu siklus yang tak terputus. Suara dalam monumen penjaga kembali terdengar, penuh perasaan yang kompleks. Sudahlah, anak muda, dengarlah baik-baik. Aku adalah monumen penjaga jiwa, penahan bagi para makhluk roh kuat dari alam roh. Selain diriku, masih ada 8 monumen lainnya. Dan setiap monumen itu menjaga makhluk yang semakin kuat. Memang benar, di tempat ini terdapat harta yang sangat berharga. Tapi apakah engkau bisa memperolehnya atau tidak? Itu semua tergantung pada keberuntunganmu. Mendengar itu, Xiaoyan pun memberi hormat dengan menangkupkan kedua tangannya. Junior ini akan melakukan yang terbaik. Meskipun Xiaoyan tidak tahu seberapa mengerikannya makhluk-makhluk roh itu, namun hanya dengan mengetahui bahwa monumen penjaga jiwa ini mampu menyegel mereka selama ribuan tahun dan melindungi Suan Santian dari bencana, sudah cukup membuatnya memberikan rasa hormat yang tinggi. Anak ini sungguh sopan. Tuse memang tidak pernah salah menilai seseorang. Walau ia dulunya hanya manusia biasa dari benua Doki yang berhasil menembus kekuatan lintas dimensi. Raja Naga Emas langsung batuk ringan, memberi isyarat dengan matanya. Baiklah, kita kembali ke pokok pembicaraan. Apakah engkau bisa mendapatkan harta ini? Semuanya tergantung takdirmu. Namun sebelum itu, kita harus menyelesaikan masalah Kaisar Roh Kembar terlebih dahulu. Jika kau mengambil harta itu sekarang, maka bahkan aku pun tak akan mampu menahan mereka sendirian. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Perintah senior, tentu akan aku penuhi dengan segenap kemampuan. Xiaoyan tahu bahwa semua keramahan ini besar kemungkinan karena kehadiran Raja Naga Emas dan juga karena ia adalah murid dari Tuse. Jika bukan karena itu, maka nasibnya mungkin sudah tidak jauh berbeda dari tumpukan tulang belulang di dalam sungai tadi. Ketika suasana mulai kembali tenang, Xiaoyan bertanya ke arah monumen penjaga. Senior, bagaimana cara menangani segel terhadap Kaisar Roh Kembar ini? Dari dalam monumen, terdengar suara tua yang penuh kesan kelelahan oleh panjangnya waktu. Sebenarnya cukup sederhana. Kaisar Roh Kembar berasal dari satu tubuh dengan 2 jiwa. Mereka terbagi menjadi 2 bagian, Yanxi dan Xiyin. Bersama-sama, keduanya membentuk makhluk tingkat tinggi dari alam roh yang dikenal sebagai Kaisar Roh Kembar. Namun, Yanxi yang berada di kolam dingin hanyalah bagian lemah dari keduanya. Dia hanyalah bayangan pelengkap. Sedangkan Xiyin yang tersegel di sumur penjaga roh ini justru merupakan jiwa yang dominan. Pemaparan tersebut membuat ekspresi Xiaoyan semakin serius. Ia mulai menyadari bahwa meskipun Yanxi di kolam dingin telah berhasil melonggarkan segelnya, kekuatan yang ditampilkan masih terbatas. Namun, apabila Xiyin yang berada di sini berhasil dibebaskan dan bersatu kembali dengannya, maka bencana besar yang mengguncang dunia kemungkinan besar akan kembali terjadi. Suara dari dalam monumen kembali terdengar. Kali ini menyampaikan fakta yang lebih mengejutkan. Namun ada hal yang aneh. Yanxi hanyalah wujud jiwa, maka meskipun segelnya terbuka, ancaman yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Sedangkan Xiyin, dia memiliki tubuh manusia. Pernyataan itu membuat mata Xiaoyan terbelalak. Tubuh manusia? Keterkejutan jelas tergambar di wajahnya. Dia telah merasakan bahwa aura Yanxi di kolam dingin sangat kuat, bahkan mampu menandingi kekuatan seorang Dodi bintang 6 seperti Wu Jiang. Namun baru saja dia menyadari bahwa Yanxi sepenuhnya adalah wujud jiwa, dan lebih mengejutkan lagi, Xiyin justru berada dalam tubuh manusia. Manusia, sebagaimana diketahui secara luas, adalah makhluk paling unggul di antara seluruh eksistensi. Memiliki akal, kehendak bebas, dan potensi besar dalam kultivasi. Bahkan Raja Naga Emas yang berada dalam tubuhnya pun bergumam-belan. Tubuh manusia, ini menjadi jauh lebih merepotkan. Perbedaan antara manusia dan makhluk dari alam roh sangatlah mencolok. Manusia memiliki tubuh dan jiwa, sedangkan makhluk dari alam roh hanyalah jiwa murni tanpa jasad fisik. Mata Xiaoyan menyipit. Dalam diam dia menautkan kemungkinan yang muncul dalam pikirannya.
Apakah tangisan dari dalam monumen ini ada hubungannya dengan tubuh manusia yang dimiliki Si Yin? Pertanyaannya dijawab oleh suara dalam monumen yang kini terdengar pelan dan mengandung rasa iba. Benar, kisah Si Yin cukup menyedihkan. Setelah itu, suara tersebut menghilang, menyisakan keheningan yang dalam. Xiaoyan menarik nafas perlahan. Setelah menenangkan pikirannya, dia kembali menatap ke arah monumen dan mengatakan, "Keluarlah, aku dapat mendengar suara tangismu." Begitu ucapannya berakhir, gelombang kekuatan menyeramkan tiba-tiba meledak dari dalam monumen. Sosok samar pun perlahan melayang keluar, berdiri di hadapannya. Sebuah bayangan lembut muncul di sisi batu besar itu. Seorang gadis muda, rambut hitamnya terurai, sebagian menutupi wajahnya yang tampak bersih dan lembut. Kecantikannya alami, diselimuti kesan teduh dan misterius. Sepasang mata yang gelap menatap Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Tatapannya kemudian bergeser ke arah penguasa api abadi di punggung Xiaoyan. Sorot matanya memancarkan keraguan. Dengan suara lembut yang terdengar tenang, gadis berpakaian putih itu berbicara. "Engkau benar-benar bisa mendengar tangisku? Kau tidak sedang menggodaku, bukan?" Xiaoyan mengangguk. Suaranya terdengar tenang. "Aku sungguh mendengarnya. Tapi yang ingin ku tahu, mengapa kau menangis di tempat seperti ini?" Gadis muda itu tetap berdiri di tempatnya. Meskipun dia adalah bagian dari Kaisar Roh Kembar, namun wujudnya yang menyerupai manusia membuat Xiaoyan merasa cukup tenang untuk berbicara. Gadis itu menarik nafas pelan. Suaranya mengalun perlahan, seolah menyampaikan luka yang telah tersimpan selama ribuan tahun. "Sudah begitu lama aku menangis di sini, tapi tak seorang pun pernah mendengarnya. Sampai akhirnya aku bertemu denganmu hari ini. Mungkin sudah ribuan tahun lamanya." Xiaoyan memandangi gadis itu. Kekuatan jiwanya dan kekuatan mentalnya ia kerahkan bersamaan, menelusuri tubuh gadis tersebut secara mendalam. Penelusuran itu mengejutkan dirinya. Gadis ini bukanlah wujud jiwa murni, melainkan benar-benar memiliki tubuh manusia sejati. Namun di dalam tubuh yang tampak rapuh itu, tersembunyi kekuatan roh yang sangat mengerikan. Diselimuti aura dingin khas makhluk alam roh. Analisa Xiaoyan mengarah pada satu kesimpulan. Gadis ini bukan arwah jahat. Besar kemungkinan dia adalah seseorang yang sedang dimanfaatkan oleh Si Yin. Atau lebih dari itu, dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Roh Kembar itu sendiri. Dengan cepat, Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi secara diam-diam dengan Raja Naga Emas. "Guru Agung, perempuan ini..." Raja Naga Emas menjawab, "Di alam roh, kebanyakan makhluk hanyalah jiwa. Mereka menyerap energi gelap yang mengelingkupi tempat itu untuk memperkuat diri, dengan harapan dapat terbebas dari kegelapan abadi dan memperoleh kehidupan baru. Salah satu cara untuk lahir kembali, selain melalui kultivasi, adalah dengan menemukan tubuh manusia yang cocok. Jika tubuh itu cocok dengan jiwa mereka, maka mereka bisa mengambil alih sepenuhnya. Namun dunia ini begitu luas. Mencari tubuh yang sesuai dengan jiwa ibarat mencari jarum di lautan. Dan jika mereka menemukannya, sesuai dengan sifat dasar mereka, jiwa asli manusia itu akan dihancurkan. Tapi perempuan ini masih memiliki kesadaran. Ini sungguh tidak sesuai dengan sifat dasar mereka." Xiaoyan perlahan menghela nafas. Dia akhirnya menyimpulkan sendiri. Jadi hanya ada satu kemungkinan. Entah perempuan ini memiliki sesuatu yang ditakuti oleh Kaisar Roh Kembar, atau mereka telah membuat semacam perjanjian. Suara Raja Naga Emas pun kembali terdengar dalam benaknya. Tepat sekali. Meskipun wajah Xiaoyan tidak memperlihatkan tanda-tanda permusuhan, namun dalam hatinya, kewaspadaan telah tumbuh. Dia meyakini bahwa jiwa Si Yin berada dalam tubuh gadis itu. Jika keduanya benar-benar bersatu, kekuatan yang lahir akan sangat mengerikan. Dengan kondisi tubuhnya yang belum sepenuhnya pulih, dan kekuatan sang guru agung yang tidak dapat digunakan secara penuh, Xiaoyan hanya bisa berpikir dalam hati. Baiklah, jalani saja selangkah demi selangkah. Pandangan matanya kembali terarah pada gadis yang berdiri di hadapannya. Setelah mengatur nafas, dia kembali bertanya, "Mengapa engkau berada di sini? Katamu, sudah ribuan tahun lamanya. Mengapa tidak pergi? Mengapa justru terus menangis di tempat ini?" Gadis berpakaian putih itu tersenyum lembut. Ada kesan getir dalam senyumannya. "Bagaimana jika aku katakan bahwa aku dikurung di sini oleh manusia yang menganggap dirinya jalur benar? Karena aku haus darah dan suka membunuh, apakah kau akan mempercayainya?" Jawaban Xiaoyan terdengar dingin dan datar. "Aku tidak percaya." Mata gadis itu menyipit. Senyumnya melebar, menyiratkan pesona sekaligus kesedihan. "Kau cukup menarik." Tawa pelannya menggema.
memikat namun menyimpan luka mendalam. Sebenarnya, aku pun ingin meninggalkan tempat ini, tapi aku tidak memiliki kemampuan untuk itu. Dia kemudian menundukkan kepala. Suaranya terdengar pelan. Setiap kali aku mencoba keluar lebih dari 10 meter dari mulut monumen, ada penghalang aneh yang selalu memaksaku kembali. Tidak peduli seberapa kali aku mencoba, aku selalu gagal. Setelah mencoba ribuan kali, aku sadar bahwa aku memang tidak bisa meninggalkan tempat ini. Gadis itu menggeleng pelan, seolah menerima nasib yang telah lama membelenggunya. Selama ribuan tahun, aku telah mencoba memahami situasi ini. Kemungkinan satu-satunya adalah bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di dalam monumen ini. Sayangnya aku terlalu lemah dan tidak mampu mengungkapnya. Matanya kemudian menatap Xiaoyan. Wajahnya memancarkan harapan yang tulus. Pertemuan kita hari ini mungkin adalah takdir. Maka izinkan aku memintamu satu hal. Bisakah kau membantuku? Tatapan penuh harap pun tertuju padanya. Xiaoyan memandangi batu prasasti di hadapannya. Ia menyadari bahwa di dalamnya tampaknya benar-benar terdapat sebuah tubuh. Pandangannya kemudian beralih kepada wanita berpakaian putih yang berdiri di depannya. Dia berkata, "Di dalam monumen ini memang tersembunyi sesuatu yang aneh. Inilah alasan aku turun ke tempat ini. Adapun mengenai apa yang ingin engkau mintakan bantuannya, silahkan katakan. Jika memungkinkan, aku akan membantumu." Tatapan perempuan berbaju putih tak lepas dari Xiaoyan. Matanya memancarkan rona yang sulit diartikan. Dengan suara lembut, dia berkata, "Orang-orang berkata bahwa setelah mati, seseorang akan berubah menjadi arwah. Namun di dunia manusia, para arwah selalu tidak disukai. Bahkan sering disalahartikan oleh para kultivator sebagai iblis jahat yang harus dibasmi tanpa ampun." Dia menunduk sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. "Tapi mengapa saat pertama kali engkau melihatku, meskipun telah mengetahui siapa aku sebenarnya, engkau tidak langsung menyerang?" Rona kesedihan terlukis samar di wajahnya. "Lagi pula, aku bisa merasakan bahwa pedang beratmu itu mengandung kekuatan yang sangat mendominasi. Kekuatan yang mampu mengekang diriku." Mendengar hal itu, alis Xiaoyan langsung berkerut. Dia terkejut mengetahui bahwa kekuatan dalam penguasa api abadi yang mengandung kekuatan Long Yi ternyata mampu menahan kekuatan dari eksistensi seperti kaisar hantu kembar. Namun dia tidak menunjukkan keterkejutan berlebihan. Dia hanya menghela nafas pelan, lalu berkata, "Segala yang ada di alam semesta ini tercipta dalam keseimbangan. Bahkan dalam 7 alam pun, keberadaan para arwah sebenarnya termasuk di dalamnya. Hanya saja, manusia seringkali tidak memahaminya. Sekali disakiti oleh arwah jahat, mereka langsung menganggap semua arwah sebagai makhluk jahat. Ini adalah pandangan yang keliru. Manusia pun tidak semuanya baik. Begitu banyak orang jahat yang lahir dari kalangan manusia sendiri. Baik dan buruk, benar dan salah. Semua itu harus dinilai dengan mata dan penilaian sendiri, bukan hanya berdasarkan kabar burung. Bagi diriku, selama aku bisa melihat sesuatu, maka itu berarti dia benar-benar ada. Sekarang, katakanlah apa yang sebenarnya ingin engkau minta dariku." Sorot rasa terima kasih tampak dalam tatapan perempuan berbaju putih itu. Dia menarik nafas panjang sebelum berkata dengan suara pelan, "Kelak, jika suatu hari engkau bertemu dengan seorang pria bernama Muzi, sampaikanlah satu hal padanya. Katakan padanya bahwa sumpah cinta masa lalu sudah menjadi kenangan. Biarkanlah semua yang telah berlalu menjadi masa lalu. Perempuan bernama Yusuan yang pernah bersamanya telah meninggalkannya untuk selamanya. Katakan padanya agar melupakan segalanya. Jika dia bertanya lebih lanjut, jangan pernah menyebutkan namaku. Cukup katakan padanya, jiwa telah musnah, lagu hanya gema. Manusia telah jauh, mata bersimbah darah, kecantikan pun tenggelam. Itulah permintaanku. Jika engkau bersedia membantuku menyampaikan pesan ini, aku akan sangat berterima kasih." Matanya yang berkabut seakan menyembunyikan emosi yang begitu dalam. Di sisi lain, Raja Naga Emas yang mendengar nama itu bergumam pelan, "Muzi, mengapa nama itu terdengar begitu familiar?" Xiaoyan memandangi perempuan itu dengan tatapan serius, lalu menghela nafas ringan. "Tenang saja, kelak aku akan membantumu mencari tahu tentang pria itu. Hanya saja, telah berlalu ribuan tahun. Apakah dia masih hidup di dunia ini, ataukah dia telah tiada?" Gadis itu perlahan menggeleng, lalu menatap langit di kejauhan. "Tidak, dia tidak akan mati. Dia pasti masih hidup di dunia ini." Senyum pilu menghiasi bibirnya ketika dia berkata, "Aku masih ingat pertemuan pertama kami. Saat itu, dia hanyalah seorang pendeta muda. Pemandangan itu akan selalu kuingat. Sayangnya aku tidak tahu cara menghargainya. Saat itu, cahaya bulan begitu terang,
Sungguh kenangan yang menyakitkan untuk diingat kembali. Mendengar kata-kata itu, sorot mata Xiaoyan memancarkan kesedihan. Dia menghela nafas. Dalam kehidupan manusia, banyak hal yang patut disimpan di dalam hati untuk direnungi perlahan-lahan. Pikirannya pun tak bisa tidak melayang pada Cailin dan Sun Er. Kenangan itu tidak hanya berisi manisnya cinta, tetapi juga pahitnya penyesalan. Yang telah berlalu jangan terlalu disesali. Lebih baik menatap masa depan. Setelah kata-kata itu diucapkan, suasana di sekitar tubuh gadis berbaju putih itu perlahan menjadi tenang. Bahkan hawa gelap yang tersembunyi dalam dirinya pun ikut tertekan. Dia mengangguk pelan dan berbicara lirih. Dengan membantuku menyelesaikan urusan ini, engkau telah memenuhi permintaanku. Aku tahu apa tujuanmu datang ke tempat ini. Tapi, Kaisar Hantu Kembar tidak akan semudah itu ditundukkan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Xiaoyan tidak menggubris nada putus asa itu. Dia melangkah menuju batu prasasti, hendak menyelidiki lebih jauh rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Sekarang, biar kulihat apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam prasasti ini, dan mengapa ia mengurungmu selama ini. Tubuh Xiaoyan menyala dengan cahaya putih susu yang terang benderang. Tatapan matanya memancarkan kilatan energi api, dan kekuatan jiwanya dengan cepat menyelidiki rahasia prasasti itu. Begitu dia mendekat, batu itu memancarkan kekuatan penolakan yang kuat, membuat tubuh Xiaoyan bergetar ringan. Ekspresinya berubah tanpa kaget dan penuh keheranan. Dia menoleh pada wanita berpakaian putih dan menjelaskan, aura di tubuhmu mengandung kekuatan segel dari prasasti ini. Karena itu, tubuhmu tidak mungkin keluar dari sini. Batu ini memiliki kekuatan pengikat yang dapat menahan jiwa dan roh spiritual. Engkau termasuk dalam cangkupan itu. Itulah sebabnya kau tidak pernah bisa meninggalkannya. Bahkan kekuatan jiwaku pun ikut terperangkap di dalamnya. Ini benar-benar hal yang aneh. Gadis berbaju putih itu menghela nafas. Bertahun-tahun aku hidup bersama kesunyian. Aku sudah terbiasa. Jika bukan karena masih memiliki satu ikatan hati, mungkin aku sudah merasa cukup dengan kehidupan seperti ini. Hari ini bisa bertemu denganmu sudah menjadi harapan bagiku. Hatiku pun merasa damai. Asalkan engkau bisa keluar dan membantuku menyampaikan pesan itu, meski aku harus selamanya terkurung di sini, aku tak akan pernah menyesal. Xiaoyan menatapnya sejenak, lalu merenungi kata-kata itu dalam diam. Dia kembali menoleh ke arah batu prasasti dan perlahan melangkah lebih dekat. Namun begitu dia mendekat hingga 5 kaki dari batu itu, cahaya merah terang tiba-tiba terpancar darinya, menghalangi langkah Xiaoyan. Cahaya merah itu begitu kuat, bahkan memaksa gadis berbaju putih untuk mundur jauh. Namun, bersamaan dengan munculnya cahaya merah itu, dari tubuh wanita berpakaian putih memancar aura arwah yang amat mengerikan, seolah melindunginya dari ancaman eksternal. Mata Xiaoyan menyala dengan kekuatan cemerlang. Tubuhnya dipenuhi cahaya putih susu yang melonjak tinggi, lalu bertarung melawan sinar merah dari prasasti tersebut. Dalam sekejap, air hitam di wilayah terlarang itu bergetar hebat, memantulkan cahaya berwarna-warni yang tampak sangat indah. Dua kekuatan dahsyat saling bertarung, menciptakan tekanan yang luar biasa hebat, membumbung tinggi ke angkasa dalam semburat cahaya beraneka warna. Teriakan Xiaoyan menggema dengan penuh amarah. Keparat, aku tidak percaya aku tidak bisa melawan ini. Dengan cepat, dia mengaktifkan teknik mantra api, melepaskan kekuatan yang lebih besar untuk melawan cahaya merah dari dalam batu. Tiba-tiba, sebuah bayangan misterius muncul perlahan dari dalam batu. Sebuah suara dingin dan familiar terdengar menggema dalam benaknya. Itu bukan suara Raja Naga Emas, melainkan milik sosok misterius yang tersembunyi di dalam batu itu. Anak kecil, tidak buruk. Engkau bahkan bisa menahan kebencian dalam diri sang tuan Kaisar Hantu Kembar. Bulan Yin segera tiba, dan perempuan ini juga telah sampai di akhir perjalanannya. Jiwa telah sirna, roh telah hancur, hati telah mati. Saatnya Kaisar Hantu bangkit. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.